Kalau menurut sejarah kampung, Candi Putih Sangkabulan, waktu zaman Belanda kan, zaman Belanda, Putih Sangkabulan ini seorang putri yang cantik. Diperebutkanlah dengan dua kedua grand final Liga Futsal Nusantara Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Siapakah yang menjadi champion? Dua menit waktu yang sangat berarti bagi kedua tim. 20 menit waktu yang berkorban sepenuhnya raga. Siapa yang fokus konsentrasi dia yang tenang. Putih atau hitam. Kita saksikan babak kedua grand final Liga Futsal Nusantara PSRPS versus SS Kota Pariaman. J, restart APJ lu J. Hah? Yo yang itu restart ya. Menit 8 waktu Timnas Indonesia. Nah ini dia serang balik anak-anak PSR tuh, kita lihat akan kita lihat di sliding saja, di tackle, buang bolanya, kick in.
Sayang sekali. Keping bolanya. Dikasih ruang. Ini ya masih tekanan ya, masih dikuasai anak-anak SS Pariaman. Tekanan sedikit perlahan. Terus membuka ruang dari sisi-sisi tapi anak-anak PSR tampaknya lebih disiplin. Oh, salah umpannya. Sebuah selalu kesempatan serangan balik. Satu lawan dua, dua lawan dua. Sebuah tendangan, sebuah upaya. Oh, blocking. Blocking yang luar biasa. Lagi. Pariaman terus mau atik bola, ngucik-ngucik. Sebuah upaya. Lagi save. Kontrol bola dengan baik, apakah bisa? Gagal. Lagi bola dikuasai penuh oleh anak-anak Pariaman, anak-anak Salalau ini. Dibuang saja pemain PSR, tidak ingin ambil resiko. Mereka lebih memilih main hati-hati secara postur. Panggilan. Ada agak licin ya. Sepertinya tidak ya. Iya, harus dilap ya. Dari Kamboja. Indonesia masih Min, Lea dan Nando, memang Nando. Sebuah upaya anak-anak Pariaman. Keping bola ice. Bolanya keluar, kick in. Mantap pula mainnya nih. Mencoba membalikkan situasi ketika terkurung tadi tampaknya. Ini dia, ada kesempatan Afif. Mungkinkah Afif? Mungkinkah? Tidak mungkin Afif. Iya, sayang sekali. Ini kita lihat. Tanggung bolanya, disapu saja kiper Kota Pariaman, Handegi Praja Apsi.
Ada kesempatan kick in. Belakang dulu. Pariaman. Cuaklo. Langsung blocking. Ditutup saja. Indo menang Min. Amin. Indo menang Min. Amin. Alhamdulillah. Indonesia menang Min. Oke mantap. Nonton jo iko ya lah tuh menang Indonesia mah. Alhamdulillah Indonesia berhasil meraih medali emas. Ini di lapangan tuh teriak-teriak Indonesia menang. Lupa dia dengan tim dukungannya. Baik, kita kembali ke lapangan. Woi, blocking lagi. Ya Allah. Bagi Indonesia meraih medali emas. Duo sama Min. Alhamdulillah belum berakhir ternyata. Skor sementara 2-2. Ya Allah, kali kicu kami, ya Allah. Masih labo nonton futsal lah. Matilah ya Allah ya Tuhan. Aku bisa lolos model tuh. Mande ya Allah dari roh. Nonton futsal kali ya. Nih ya. Iya, ini tekanan lagi anak-anak PSR. Kita lihat anak-anak PSR bagaimana membangun serangan. Kontrol lagi. Kita lihat bagaimana mereka build up. Bagaimana mereka build up, pressure-nya seperti apa dari Pariaman. Masih sabar. Lihat ruang yang kosong, membuka ruang, mencari celah. Mereka bergerak, move. Ya, disentuhkan saja. Nah, enggak semangat Mimin komen dah. Belum juga, sudah 8 menit berjalan. Skor masih bertahan 2-1. Indonesia protes ya, Indonesia protes. Sudah jam berapa wasit? Ya sembarang sih wasitnya. Emosional, bro. Kita kembalikan pandangan kita ke arah blue carpetnya Ravelli Futsal Stadium. Disaksikan oleh 14.000 pasang mata. Mata konce, mata langit, mata rangi, bisa juga. Afif salah. Sayang sekali refleksnya telat sepersekian detik untuk menyambut bola tadi. Lumayan juga nih strateginya Coach David ya, menempatkan Afif yang cukup membuat pemain belakang barisan pertahanannya PSR sedikit tertekan. Didekati saja. Agak menjaga kedalaman ya pemain-pemain PSR.
Time out diminta tim Kota Pariaman. SS Kota Pariaman. Ternyata sudah imbang. Game imbang. Extra time. Saya dia menang. Karena gitu lah, keren awak ini. Time out 30 detik. Kita lihat bagaimana masing-masing pelatih menyiapkan strategi untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada. Coach David, Coach Tri. Mau menang? Bisa, Bang. Ini di cuaca di Rafeli Stadium ini cukup panas ya. Kalau mau kemari bawa AC di rumah masing-masing, mungkin bisa bikin nontonnya lebih adem, lebih sejuk. Free kick untuk SS Kota Pariaman. Wan Piaman, sobo Wan Piaman ya. Makonyo datang kemari. Alah jangan kemari lah, Angi. Panu beko tempe ko. Ini dia tadi ketika di menit pertama, babak pertama PSR mengkonversikan tendangan bebas menjadi gol. Mungkinkah SS Pariaman melakukan hal serupa? Mungkinkah mereka mengkonversikan kesempatan ini menjadi gol? Kita saksikan. Pemain bernomor punggung 4 Muhammad Lova mengambil kesempatan, mengambil ancang-ancang pendek saja. Wih, dibaca. Gagal lagi upayanya. Yo, nak jadi manang do Indonesia 2-2 ya bialai. Ya, sebuah serangan dari upaya anak-anak Pariaman. Wih. Membentur salah satu temannya. Ternyata untuk PSR KS. Ini bingung ini. Match announcer mengumumkan hasil pertandingan. Sementara ini di lapangan futsal kita pertandingan futsal. Ini potong gaji nih, Sid. Dan gol. Dan nyaris pula gol di sini. Dan nyaris pula. Keras benar tapi melenceng saudara-saudara. Skor sementara 1-2 masih keunggulan PSR PKS. Lagi Faisal menguasai bola. Pindah arah loh. Geser ke kanan pertahanan PSR. Kembali ke kiri. Terus ada pressure anak-anak PSR. Masih Pariaman menguasai bola. Geser ke kanan. Habibul, pemain nomor punggung 9, ada kesempatan.
Keping lagi, satu bola Keping. Oh, ke depan. Ada kesempatan, mungkinkah? Ada, benturan di kepala Sid. Berhenti dulu Sid. Sid, kepala. Ada benturan tadi, akhirnya salah seorang pemain PSR mendapat perawatan ya. Ada benturan di kepalanya membentur ke lantai. Ditarik ke di pinggir lapangan ya, diganti dulu pemain nomor 18 Rahmat Dava. Gilang masuk lagi. Ini dia lagi tekanan milik anak-anak Pariaman ya, tapi sekali lagi anak-anak PSR EKS mencoba terus disiplin, menjaga arealnya, menjaga kedalamannya, tidak lengah. Tugas berat dari anchor bersama tim yang lainnya yang sedang membangun pola bertahan, yang memilih bertahan. Kuda-kudanya harus diperkuat dan ya tarik-tarikan ya, itu drama yang terjadi di malam ini. Laga final, laga puncak, laga terakhir pertandingan futsal final Liga Futsal Nusantara 2023 zona Sumatera Barat. Iya, blocking lagi. Masih blocking, tendangan pinggir, pojok. Halo, referee. Kita di. Ternyata gol! Aduh, sakit. Sama pula ini, sama pula kayak timnas, 2 sama. Suara saya kalah dengan pendukung Pariaman di sini. Lebih keras suaranya, mereka banyak, saya sendiri saja. Nah, wah, gila, gemuruh. Raffles Stadium membuat berlipat saudara-saudara. Ya, ada pelanggaran ya. Masih PSR. Out ya.
out ternyata kick in Faisal. Apakah mungkin lakukan tendangan langsung? Kita lihat saudara-saudara. Oh, dibagi bolanya tadi maksudnya. Jarak pemain PSR kali ini agak juga jauh-jauh ya, mereka jaraknya terlalu jauh, jadi ketika umpannya jadi temannya megang bola jadi kebingungan kepada siapa bola akan diumpan. Bola keluar lagi. 13 menit sudah pertandingan berlangsung. Oh, pelanggaran. Baik pemain, tolong kita hormati masing-masing. Oke, kita kesini menonton pertandingan futsal ya. Oke, tunjukkan skill anda pemain. Ini adalah pemain-pemain hebat di Sumatera Barat. Ada kartu kuning lagi, agak melayang-layang kartu kuning wasit, kayak seperti timnas yang melayang-layang kartu merahnya, di sini kartu kuning ya. Apakah ada? Sepertinya rasa benar-benar seperti di Kamboja. Ada langsung. Mati deh, ndak langsung dong. Reza, umpan bola ke depan. Ada kesempatan, luar biasa. Kerasnya luar biasa, derasnya luar biasa juga tenangan anak-anak ini. Di belakang gawang lewatnya, menggoyang jala tapi tidak masuk ke dalam gawang. Pariaman menang. Halo deh, masih 2-2. Out. Nah, ini dia mungkin Coach Tri harus memperhatikan ya. Ketika dia melakukan pressure, nyaris saja 2 kali 3 menit ya. Klimitnya ngeri ya, ngeri. Full body contact. Umpan ke depan, sayang sekali gagal dikontrol anak-anak PSR. Kita lihat kipernya PSR sedang tergeletak, ada kira-kira tidak ada benturan tadi ya, tapi mencoba untuk menguasai. Ya, Revo masih mendapat perawatan
Ada persoalan dengan kakinya. Semoga baik-baik saja Revo. PSR menggantikan Revo sementara kiper ya Prasetyo Reski masuk sementara dulu. Serang balik anak-anak PSR ya. Masih terus guys. Syutingnya langsung mengarah, tapi untung ada posisinya Praja tepat pada posisinya ya. Jadi bola bisa dikontrolnya. Lagi Pariaman coba membangun serangan. Serangan balik sekarang sendirian saja. Ambia, Koridatul Ambia. Masih powerful sepertinya. Dibuang saja, tidak ingin ambil risiko. Main punggung 8. Ananda Farhan. Blocking lagi. Lagi kick in, bola keluar. Blocking lagi. Bola untuk kiper. Rizky Yosendra. PSR geser kiri, geser kanan, mencari ruang, membuka ruang, memancing anak-anak Pariaman maju ke depan, tapi mereka disiplin ada di belakang. Ini dia, pressure di tengah, langsung di sana di pressure ya. Ya, ini dia kita lihat ya. Pressure-nya langsung di daerah pertahanannya Pariaman ya. Jadi memang mulai panik ya. Tadi dibiarkan mereka berkembang. Salah seorang pemain PSR melanggar tadi. Free kick ya. Ada ancang-ancang yang cukup jauh dari anak-anak Pariaman ini untuk lakukan tendangan bebas sepertinya langsung. Tidak. Ditepis saja. Evo sudah kembali masuk. Sudah pemulihan sepertinya. Langsung, dan ada tap out. 30 detik diminta oleh tim PSR.
Ini dia PSR mungkin mengambil kesempatan. Nyaris tidak ada serangan dari PSR di babak kedua ini. Kalau saja terjadi extra time 2 kali 3 menit ini sebenarnya yang dipertaruhkan itu adalah apa namanya, stamina. Ada panggil lagi untuk petugas lapangan untuk membersihkan lapangan yang licin oleh cucuran keringat para pemain yang sudah mulai membasahi bumi pertiwi. Oh, lebay sekali men. Ya, sudah lebih cenderung pasif ya para pemain ini. Mungkin power sudah semakin kurang. Hanya bersarang di sisi kiri gawang Rivo. Pendek saja. Langsung kembali lagi. Zola coba membagi bola dengan teman-temannya. Sayang Zola tidak mungkin membagi bola hingga bola tercecer ke pinggir lapangan. Kick in untuk SS Pariaman. Ada pelanggaran tadi anak-anak PSR untuk keuntungan. Gilang cipta 2 gol untuk PSR KS hari ini. Blocking kerasnya men, ngeri men. Wah. Bergerak dari kiri ke kanan, tengah ke belakang, tengah, depan, belakang, nyaris. Yang pasti sangat menguras tenaga ya. Kick in, anak-anak Pariaman lagi nyaris mengurung hampir 20 menit pertandingan. Hampir 18 menit pertandingan. Pariaman selalu mengurung. Selama pertandingan tersebut baru 1 gol yang tercipta hingga menyeimbangkan kedudukan menjadi 2-2. Sudah mulai. Ini sebuah kesempatan gila mungkinkah? Udah habis ini. Saya pikir udah habis. Saya pikir ya bisa jadi penalti. Karena kedua tim sama-sama menguras tenaga untuk mengejar defisit gol. Untuk mengejar margin gol. Yang jelas saat ini masih sama. Sebuah tendangan langsung, shooting langsung. Tendangan pemain PSR membentur pemainnya hingga keluar. Sekarang tekanan lagi. Pariaman. Giliran Pariaman memberikan tekanan. Geser kiri, geser kanan, balik tengah, tekan langsung, tendang langsung. Itu dia, sudah kesulitan mengontrol. Sudah kesulitan, saya pikir ini stamina-nya benar-benar. Tertekan ini lebih menguras tenaga dibanding ketika harus melakukan proses menyerang ya. Entah pilihan apa, kata memang situasi yang membuat mereka tertekan.
Dibuang, di blocking, dibuang oleh anak-anak PSR. Lagi ada instruksi dari wasit untuk petugas lapangan untuk mengeringkan lapangan yang karena licin ya. Karena kalau licin nih gampang terpleset, bisa berakibat fatal untuk para pemain yang sedang berlari kencang dengan speed yang tinggi. Hanya menyisakan 1 menit 4 detik waktu bersih babak kedua. Skor masih 2 sama. Padahal free Dito kontrol sedikit, sentuh tak gitu loh. Ini cannon ball itu memang tidak gampang ya memang mengontrolnya ya. Tapi ya itu sebuah keputusan yang diambil Dito, tidak perlu mengontrol dulu. Udah habis nih ngejarnya, udah gak kuat juga. Ngejarnya juga nggak kuat, blocking juga nggak kuat, capek. Nyaris saja. Sebuah kesempatan langsung counter attack Ice. Ada tarikan sit, yes, nampak foul. Ada tarikan. Empat dua saudara, 4-2 sudah. Indonesia menang 4-2. Gol! Sorry, kita terbawa emosi. Indonesia 4-2. Di bawah 14 detik. Hanya menyisakan 14 detik ya. Skor masih ada 2. Ini kok kenapa Liga Futsal ini ikut-ikutan SEA Games ya? Ikut-ikutan draw 2-2, lalu ada perpanjangan waktu, extra time. Iya. Banyak lai bitua prediksi wa batua Zaki tadi wa cari sama Zaki nyebu MP2 hebat Zaki ya. Di mana tinggal Zaki? Coba lah takut main futsal ko bara main Zaki. Kini 2 semua. Ampe balai detik lai. Tanah datar tadi 5 nang main. Ya juara 3 tu lah dijapek jawek di Zaki ya. 14 menit waktu tersisa, dipastikan ada additional time. Sorry, bukan additional time, extra time. Dipastikan kalau belum selesai saya ngomong, ini orang protes saja. Belum selesai saya ngomong. Dipastikan kalau skor bertahan sampai selesai pertandingan akan ada tambahan waktu 2 kali 3 menit. Panjang sekali, ancang-ancangnya tebal langsung tertendangan. Praja pun mati-matian jungkir balik jungkang langgang menjaga gawangnya. Ini dia. Dan 12 detik terhenti lagi.
Tukin langsung. Serangan balik mungkinkah? Ayo wasit juga ikut kejar-kejaran. Oh, terblocking. Ada lagi kesempatan dan berakhir sudah 2 skor. Jadi kita nantikan sesaat dulu untuk perpanjangan waktu, tambahan waktu 2x3 menit. Seberapa kuat mereka bertahan, seberapa kuat mereka menggempur, dan kalau situasi imbang akan diakhiri dengan adu penalti. Tiga penendang. Sementara dari Kamboja kita dapat kabar Indonesia sudah unggul 4-2 ya. Ini siapa nih? Zaki Gons 3-2. Oh, babaya Zakia. Oke, dalam scoring board tertulis Pariaman itu harus hati-hati karena ada foulnya 5 ya. Nah, hati-hati kalau dengan posisi 5 foul itu, satu pelanggaran aja dapat hukuman ya, second penalty. Ya, tadi kan udah saya bilang nyinyir. Oh, penalti. Udi. Ada bisa. Ya oke, kita kembali alihkan pandangan ke lapangan. Hamparan biru Razali. Mereka harus melakukan pertandingan 2x3 menit lagi untuk menentukan siapa pemenang, siapa pemuncak, siapa yang akan menjadi wakil Sumatera Barat di ajang berikutnya. 34 besar Indonesia. Kita lihat ke lapangan, pemain Pariaman sudah bersiap-siap menghadapi bolanya, mencari pentil bola untuk melakukan syuting. Mungkin lumayan besar ya pengaruhnya ya. Sejauh mana lentingan bola ya. Ya iya.
Masih kotak-kotak anak-anak Pareman ya. Teman-teman yang ada di Sungai Syari, di Myanmar, di Belgia bisa menyaksikan pertandingan ini langsung ya. Saudara-saudara sekalian, ini masih tekanan anak-anak Pareman masih luar biasa ya. Mungkin kebanyakan makan salalawu jadi agak bertenaga dia dibanding anak-anak PSR ya. Ini dijual berapa di salalawu? Sekila saja sekila. Kick in. Ngeri bener. Ngeri. Itu dia. Ada pressing dari Pariaman. Bola masih dipegang anak-anak Pariaman, melakukan pola kick in. Ini dia barisan pemain PSR di bangku cadangan. Kick in, bersiap-siap. Pariaman mundur ke belakang. Shooting langsung mental ke belakang. Ya, tendangannya apa ya? 1-2 upaya, tapi karena rapatnya ruang gerak mereka sehingga kesulitan untuk melakukan pressure. Nyaris ya di lini pertahanan sudah di jajaran Angkor itu sudah terbentur ya. Kalau saya kira ini bisa saja nih ada penalti nih. Ini dia. Ada kesempatan, ada ruang tembak. Oh, tidak bisa juga. Terblocking lagi. Jauh ke depan. Ini dia. Nyaris onde, mak. Sedikit saja pada ruang untuk lakukan syuting, untuk lakukan eksekusi sudah terbuka ya. Ini lagi-lagi faktor kelelahan memang mengganggu konsentrasi. Terjangkang. Terus Pariaman coba otak-otik bola. Umpan lambung, siapa yang dituju? Tepis saja oleh kiper. Tuh, umpan lambung ke depan. Siapa yang dilihat? 3 lawan 3. Masih Pariaman mengontrol bola. Lewati 2 pemain. Ada kesempatan, ada ruang tembak langsung. Blocking. Gagal lagi. Ini ada serangan dari PSR. Serang balik. Pariaman menguasai bola. Kontrol dulu belakang, delay, atur lagi serangan, build up lagi, lihat temannya, atur jarak, buka ruang, masih menguasai bola. Lagi-lagi ya. PSR lebih memilih bertahan untuk menjaga kedalaman, sementara tantangan bagi anak-anak Pariaman untuk bagaimana membongkar tembok yang begitu rapat ya, temboknya yang sisi-sisi pemainnya. Ada peluang lagi ya. Dan ternyata apa yang terjadi?
Terselamatkan oleh waktu ya. Terselamatkan oleh waktu. Pariaman ini dia extra time kedua. 3 menit extra time kedua. Yang membutuhkan dari kedua tim sudah bakal yang menjadi champion Emas Indonesia. Selamat kembali. Oh, dia habiskan. Ini bukan brand ya, tapi sebenarnya Emas Indonesia di babak pertama. Baik, silakan. Masih dapat. Kedua tim. Ini dia dua tim ya, 2 tim PSR dan SS Pariaman sudah masuki lapangan. Tendangan langsung Gilang, mungkinkah? Oh, tekanan disiapkan oleh anak-anak Pariaman. Saya lihat dia 1-2 dari belakang, cutback belakang dulu. Lagi mengatur ruang. Sebuah kesempatan, ada peluang. Jalis. Blocking goal. 99% harus dari gol. %99% harusnya menjadi gol, tapi ada blocking. Wow banget gila. Indonesia Thailand 5-2 lai Taumin. Nomor 10 idola beko Acarian. Catat nomor mimin lu deh. Beko tanyong kenyo. Zola membuang bola. Ada benturan sit. Ini dia rentan cedera dengan stamina yang terkuras. Pastinya kalau ada hal-hal yang sekelimit di lapangan, bisa benturan-benturan tersebut bisa berakibat fatal. Minimal ada apa namanya, kalau istilah kita naik batis ya. Apa istilah medisnya kalau naik batis itu? Hah? Hamstringnya ya. Ke sebuah tempatan lagi Pariaman. Ini orang Pariaman sudah datang banyak. Itu coba ke tempat. Luar biasa Revo, save
save-nya sudah, saya nggak bisa ngitung lagi nih berapa kali save-nya Revo ini. Ini nggak tahu nih Pak Haji ngambilnya untuk jadi pemain prapon gitu ya. Ini prapon ya. Di bawah 2 menit waktu pertandingan yang tersisa, tentunya akan dilanjutkan dengan adu tos-tosan 3 pemain. Dari situ aja. Kick in, sebuah kesempatan. Masih belum melakukan eksekusi, masih coba menatap pertandingan, mengatur arah serangan. Anchornya Pariaman terus mengatur dari sisi belakang ya. Terus ke belakang, pressure PSR. Ditepis Revo. Ini keren ya kipernya ya. Pedis. Ayo Salunto, ada Salunto main skoro lah lewat. Masih di sisi flank kanan pertahanan PSR. Sebuah ambil bola, sebuah kesempatan mungkinkah? Talongsongnya, belok sekali, tarik sekali, ais. Nyaris tidak bertenaga ya, memang terforsir, tenaga mereka terkuras. Di bawah 1 menit pertandingan tersisa, waktu pertandingan tersisa di bawah 4 saat ini pada posisi 41 detik ya. Apa yang terjadi dalam 41 detik ke depan kita saksikan. Apakah ada skor pembeda atau skor tetap masih bertahan 2-2? Kick in langsung waktu berjalan. Tidak begitu segencar babak kedua, pressurnya masih berat. Mungkinkah? Oh, terjengkang. 20 detik berikutnya apa yang akan terjadi kita saksikan saudara-saudara sekalian. Dunsana Info Sumbar yang dimanapun Anda berada, apakah akan ada pembeda di sisa waktu 10 detik terakhir? Kita saksikan yang ada bola keluar, waktu off, time off. Empat detik terakhir, 1 detik terakhir, dan berakhir sudah pertandingan. 2x20 plus di 2x3. Skor masih bertahan di posisi 2 sama. Dan akhirnya pertandingan ini akan ditentukan oleh penalti 5 penendang. 5 penendang sekaligus.
garian gitu bang. Pas cuma nendang di garian. Terus skill saya. Poste saya. Iya. Baik, penendang pertama nomor 9. Anak PSR ini, andalan PSR menjadi penentu kemenangan. Apakah mampu disebut? Praja! Praja berhasil memblok tendangan Gilang. Luar biasa, selamat. Kartu kuning wasit. Kartu kuning wasit, kartu kuning coach. Sekarang giliran pemain SS Kota Pareman bernomor 19 Dito. Nah, mungkinkah Dito menjadi pembeda? Kita lihat, mungkinkah Revo bisa memblok? Ayo. Masuk. Berhasil. Berhasil Dito membuat skor bertambah 1-0 sementara. Faridatul Ambia sekarang gilirannya dipercaya untuk menambah, bisa berkabut buka skor. Masuk. Sekarang siapa yang maju ke depan? Ada Sultan Mezaki. Kemudian ke tengah saja sementara Zaki bergerak. Ini penentuan nomor punggung 19, mungkinkah memperpanjang nafas Kevin? Ya, dan juara lah Pariaman. Lima ya. 2 kali blok oleh Praja. Tidak goyang-goyang lagi Revo ya. Revo tidak goyang-goyang ya. Apakah terjadi? Dan ternyata dia memilih pilihan yang salah, tidak bergerak. Pilihannya salah kali ini. 3-1. Mungkinkah Praja melakukan tugas yang sama dengan sebelumnya?
Ya, PSR mempanjang nafas. PSR mempanjang nafas. Lewat Khalil Adli. Pemain nomor punggung 6 Kelvin Maulana. Dan berakhir sudah pertandingan ini, dan SS Pariaman jadi pemuncak laga puncak final Liga Sumatera Barat 2023, dan mereka pun berhak untuk mendapatkan tiket menuju fase nasional, bertarung dengan 34 tim terbaik se-Indonesia, memperebutkan 2 slot promosi menuju Liga Pro. 34 rebutin, dapatin 2. Aduh mak, semoga kuat ya. Semoga kuat Pariaman ya, tambah lagi selalunya. Demikian laporan kami dari Rafali Stadium. Kalau ada kata-kata komentator yang salah, tidak lain tidak bukan hanya untuk bagian dari menghibur. Sekali lagi selamat untuk SS Pariaman, tetap berjuang PSRKS. Terima kasih, salam olahraga. Kami berdoa